Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban soal ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pembimbing kami, yaitu Pak Reza Gemilang. Nah, yang pertama itu soalnya itu dia itu membahas terkait statistik deskriptif. Nah, jadi statistik deskriptif itu bisa kita gambarkan atau secara grafis itu dalam memahami tentang karakteristik dasar dari suatu kumpulan data seperti mean, median, terus modus, serta juga ada sebaran data seperti range, variance, dan distribusi data lainnya, baik itu dalam bentuk diagram dari data itu. Nah, di sini jadi di sini saya mengambil itu variabel terikat. Nah, di dalam variabel terikat itu terdapat 3 data yang saya ambil. Yang pertama itu ada reading score. Reading score itu skor membaca. Lalu ada math score. Math score itu skor matematika. Terus yang ketiga itu ada scientoscope, alias bisa dikatakan skor sains gitu. Nah, jadi di situ terdapat juga total dari seluruh variabel deskriptif statistik itu N-nya itu adalah 50. Nah, di dalam data tersebut juga terdapat maksimumnya berapa, mean-nya berapa. Yaitu nomor 2 itu membahas tentang uji chi-square. Nah, jadi bisa kita analisiskan bahwasanya uji chi-square ini adalah sebuah data atau metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara variabel tersebut. Nah, juga mengukur seberapa jauh distribusi data yang diamati. Beberapa yang diharapkan berdasarkan hipotesis, nol bawah atau tidak ada hubungan antara variabel tersebut. Dan jika nilai uji chi-square signifikan, secara signifikan dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel tersebut. Nah, jadi antara variabel tersebut jika 0 tersebut tidak signifikan, maka hubungan tersebut tidak signifikan. Nomor 3 itu membahas tentang analisis regresi linear secara manual. Nah, jadi secara manual analisis regresi linear ini yang pertama itu kita harus menentukan dulu datanya. Nah, itu terdapat 2 data. Yang pertama itu ada variabel terikat dan variabel bebas. Yang ini saya mengambil tentang AG sama reading score sesuai dengan digit terakhir NIM. Yang pertama itu kita menentukan dulu variabel X-nya berapa, terus variabelnya berapa, Y-nya berapa. Terus selanjutnya kita tentukan dulu X pangkat 2, berarti dari variabel X-nya itu dikali 2. Terus begitu juga variabel Y-nya juga dikali 2. Nah, selanjutnya gitu kita seluruh total dari setiap variabel X dan Y. Nah, lanjut yaitu ada variabel X dikurang variabel Y. Ini dapatnya tuh dari berapa dari variabel X dikali dengan variabel Y. Dapatnya X dikurang Y itu berapa. Nah, ini terdapat juga rumus dari regresi linear. Nah, lalu kita juga harus mencari A-nya. A-nya itu berapa, terus B-nya juga berapa. B-nya itu rumusnya itu Y dikurang AX. Nah, jadi kita harus tentukan Y-nya itu berapa sesuai dengan hasil pencarian data kita tersebut. Nah, AX-nya juga berapa, terus baru kita totalkan. Setelah itu kita kurangi dan kita jabarkan Y-nya itu berapa. Oke, selanjutnya itu nomor 4 itu analisis regresi juga, cuman ini dia menggunakan SPSS. Nah, mungkin di sini saya coba untuk menyimpan file datanya, data yang sudah jadi tetapi tidak bisa tersimpan di laptop. Jadi di sini saya fotokan saja. Saya sudah coba beberapa kali tapi hasilnya tetap sama. Yang pertama itu hasilnya itu terkait statistik deskriptifnya. Terus yang kedua itu ada correlation-nya. Jadi di situ terdapat correlation berapa. Di situ juga kita bakal masuk yang pertama itu tahapannya itu kita harus memasuki dulu
data pertama itu nama kalau nggak salah, nama dari tabel tersebut. Nah, terus baru nanti di data view kita bakalan memasuki angka sesuai dengan data-data yang kita buat pertama itu pada tabelnya. Nah, itu lanjut terus ada variabel interpremob-nya, terus ada model summary-nya, ANOVA-nya sesuai dengan hasil data yang kita buat tadi. Terus nah di dalam data analis regresinya itu juga terdapat beberapa diagram sesuai dengan hasil data yang kita memasukkan tadi dengan SPSS. Kesimpulan dari pengolahan data yang kesimpulan dari pengolahan data pada tugas akhir semester ujian ini adalah saya bisa memahami bagaimana caranya mengidentifikasi antara variabel serta memberikan intervensi tentang konteks masalah, penelitian, data yang sedang dipelajari, serta mengetahui secara mendalam tentang penggunaan data dengan mudah. Sehingga bisa menggunakan SPSS ini sangat membantu dengan cepat dan mudah dalam menghitung data. Cuman lebih bagusnya itu kalau dalam memasuki data itu harus teliti gitu, karena di situ bakalan keluar hasil akhir dari data tersebut gitu. Ketika kita salah memasuki data di dalam SPSS maka hasilnya juga tidak ada. Terima kasih.